Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Agustina sebagai moderator sekaligus presentator kedua, dan teman saya Fatma Solafandi sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan ilmu tentang keasusilaan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain sesuai prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos, yang artinya berasal dari suatu kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Selanjutnya, poin kedua, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Selanjutnya yaitu tantangan dan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada beberapa pemaparan. Yang pertama yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Sejak terjadinya krisis multidimensi, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika politik yang melatar belakangi munculnya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Krisis multidimensi mengakibatkan terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan. Selanjutnya itu hubungan nilai, moral, norma, dan fakta. Norma-norma etika serta aktualisasi kehidupan manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan hidup manusia serta filsafat hidup dari suatu masyarakat tertentu. Dengan kata lain, etika dapat dipisahkan dengan dasar filsafat tertentu yang merupakan dasar serta prinsip nilai bagi pelaksanaan etika dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, berbagai aliran etika yang berkembang dalam masyarakat senantiasa tidak dapat dilepaskan dengan dasar filsafat yang dianut dalam masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang berdamping filsafat materialisme akan mendasarkan etika dalam hidupnya suatu prinsip bahwa nilai etika yang tertinggi adalah terletak pada nilai material. Manusia senantiasa diukur berdasarkan parameter materi atau dengan perkataan bahwa materi merupakan suatu prinsip dasar tertinggi dalam kehidupan etika masyarakat. Demikian juga bagi masyarakat yang berdasarkan kehidupannya pada filsafat ateisme yang tidak mengakui adanya Tuhan akan senantiasa mendasarkan kehidupannya etika dengan penolakan atas otoritas wahyu Tuhan menurut kalangan ateis agama tidak ada hubungannya dengan perbuatan tingkah laku moral manusia. Oleh karena itu, kehidupan ketuhanan belum baik atau bahkan dianggap tidak baik menurut kehidupan moral masyarakat, sebagaimana bahwa hal ini berkaitan dengan dasar filsafat yang dianut oleh masyarakat, yaitu masyarakat adalah makhluk yang otonom, bebas, dan tidak mengakui adanya adat yang mutlak atau tidak mengakui adanya Tuhan. Moral ini yang banyak dikembangkan pada negara materialisme dan komunis yang didasarkan filsafatnya ateisme, sehingga mereka berprinsip pada kebenaran atas segala cara dalam mencapai tujuan. Demikian juga kalangan sekulerisme senantiasa berdasarkan moral dan etikanya pada prinsip filsafat bahwa kehidupan manusia di dunia harus dipisahkan dengan kehidupan manusia di akhirat. Poin selanjutnya yaitu nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila adalah merupakan suatu sistem nilai, artinya setiap sila memang nilai, akan tetapi masing-masing sila saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan diantara nilai satu sila dengan lainnya memiliki tingkatan kaitannya dengan nilai etika yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, juga bersifat bertingkat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kumpulan nilai yang diangkat dari prinsip yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalamnya nilai keragaman. Maka nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Terdapat
dua macam norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, yaitu norma hukum dan norma moral atau etika. Sebagaimana dipahami bahwa suatu norma hukum positif, maka Pancasila dijabarkan dalam suatu perundang-undang yang bersifat eksplisit. Hal itu secara konkret dijabarkan dalam tertib hukum. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bertujuan untuk memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan berbangsa dan berbagai aspek, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika tidak dapat dipisahkan dengan dasar filsafat tertentu yang merupakan dasar serta prinsip nilai bagi pelaksanaan etika dalam suatu masyarakat. Nilai etika tertinggi adalah terletak pada nilai materi, dan manusia senantiasa diukur berdasarkan materi. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.